Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mulai ibadah. Untuk itu saya akan membacakan panggilan berbakti kita terdapat dalam Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita nyanyikan lagu Damai yang Sempurna. Para jemaat-jemaat yang beribadah di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Kita Sorga Bergema. Sorga bergema.
Alkitab Yesaya 9 ayat 5. Saya akan membacakannya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Edwin. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi Jalanmu Tak Terselami. Bapak Pendeta Edwin, dipersilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat siang hari ini kami mau
Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap benih firman yang kami dengar jatuh di tanah hati kami yang paling subur, berbuah di dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah menarik ketika saya dalam perjalanan di radio membawa acara mengatakan demikian, penyiar mengatakan demikian. Suatu ketika aku punya pengalaman ketika aku sedang jalan-jalan bersama dengan suami di kota Bali. Nah, suami menyewa sebuah motor yang mungkin itu untuk motor pegunungan, yaitu motor trail. Pasti kalau untuk boncengan tidak nyaman. Akhirnya sang istri harus pakai ojek. Jadi sang suami naik dengan motor trail, tetapi sang istri harus dengan ojek. Namun yang terjadi adalah ketika sudah sampai, rupanya ada kelihatan wajah sang suami tidak begitu ceria, tidak begitu seperti biasanya. Rupanya dia agak kesinggung. Kenapa istrinya harus naik ojek? Istri menjelaskan bahwa dia nggak nyaman aja kalau naik di motor trail, karena motor trail bukan untuk motor untuk boncengan. Dan itu dia katakan, itu rupanya suami saya cemburu ketika saya naik dengan tukang ojek. Wah, ya saya sih merasa gimana gitu ya, pasti nggak nyaman lah dicemburuin seperti itu. Namun saya bisa melihat juga betapa dia ingin protect saya. Dia merasa bahwa saya adalah milik dia. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Yesaya, di mana bangsa Yehuda sebentar lagi akan dibawa ke pembuangan, Yesaya ingin menyatakan tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kecemburuan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Nah, saudara yang saya kasih, mari kita lihat bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan datang kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumur darah akan menjadi umpan api. Ayat ke-6 dan ke-7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu bangsa Yehuda sebentar lagi mereka akan dibawa ke pembuangan. Mereka pasti ada dalam belenggu, mereka ada dalam kuk, mereka ada dalam penindasan, mereka tidak lagi sebebas ketika mereka masih menjadi satu negara kerajaan yang ada di sana. Karena mereka ada di dalam pembuangan. Di mana bangsa Asyur yang menjajah mereka. Tentu siapapun kita yang pernah mengalami, Indonesia pernah mengalami penjajahan,
selama 350 tahun oleh pemerintah Belanda. Demikian juga 3,5 tahun Jepang menjajah kita. Walaupun sebentar, menurut cerita orang-orang tua yang mengalaminya, sangat-sangat menyakitkan. Nah, saudaraku yang saya kasih, tidak ada sesuatu pun penjajahan di muka bumi ini yang memberikan rasa nyaman bagi kehidupan kita. Pasti penjajahan memberikan nilai-nilai kehidupan yang tidak baik. Nah, saudara, tentu kita ingin bebas untuk itu semua. Yesaya demikian. Tanpa ia sadari, Allah berbicara melalui nabinya ini. Dan baru diwujudkan beberapa ratus kemudian ketika Yesus datang ke dalam dunia. Putra Allah, putra tunggal Allah itu datang ke dalam dunia. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama melihat ada 3 alasan Yesus Kristus menjadi Raja Damai bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya bagi bangsa Yahudi saja, tapi bagi seluruh umat manusia, segala lapisan, segala golongan, segala gender, semua Tuhan ingin supaya dia menjadi Raja Damai bagi seluruh umat manusia. Yang pertama, alasan yang pertama karena Yesus Kristus adalah pemberian terbesar. Yesus Kristus adalah pemberian terbesar bagi seluruh umat manusia. Firman Allah mengatakan ayat yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi saudara yang saya kasihi, ada damai yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan damai yang biasa-biasa saja, tetapi putra tunggalnya diberikan kepada kita. Nah, ini sesuatu hal yang harus kita syukuri, satu hal yang harus kita nikmati bersama-sama, karena di dalam Dia sungguh-sungguh kita patut mengucap syukur karena Dialah Raja Damai bagi kita. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14 demikian firman Allah. Ketika itu malaikat menyanyi di atas awan, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, Yesus Kristus adalah pemberian terbesar dari Allah untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Lebih lagi Yohanes 3:16 firman Allah dengan sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada hadiah yang terbesar dalam kehidupan kita. Mungkin saudara mendapat setiap hari Natal, saudara mendapat hadiah-hadiah menarik. Mungkin saudara mendapat baju yang baru, sepatu yang baru. Tetapi saudara, di dalam Yesus Kristus yang harus kita patut syukuri, bahwa sesungguhnya setiap kali kita menikmati bulan-bulan Natal ini, kita ingat saudaraku, sesungguhnya Allah memberikan pemberian terbesar di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Saudara, ini diberikan karena apa? Ada satu masa di mana mereka tinggal dalam kegelisahan, tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kekhawatiran, tinggal dalam kebencian, tinggal dalam kesombongan. Banyak perkara di dalam kehidupan kita, kita tidak merasa damai dalam hidup kita. Ada banyak persaingan-persaingan yang membuat kita tidak damai dalam hidup kita. Iri hati, dengki, ketersinggungan hidup kita membuat hati kita tidak damai. Kekacauan-kekacauan yang terjadi, ketidakadilan yang kita nampak, diskriminasi. Banyak orang berkata mereka dapat diskriminasi, padahal mereka juga adalah orang-orang yang mendiskriminasi yang lainnya. Nah saudara, itu membuat kita tidak damai. Itu sebabnya saudaraku, dunia butuh Yesus. Dunia butuh Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini menjadi Raja Damai, adalah pemberian terbesar dari Allah untuk manusia. Bersyukurlah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pemberian yang paling baik di dalam kehidupan kita, kecuali kita mau menerima Dia sebagai pemberian yang tidak mungkin dapat kita terima, kecuali Dia, Allah, yang berikan
buat kita. Hadiah dari sorga untuk saudara dan saya, untuk kita semua umat manusia, supaya kita sungguh-sungguh beroleh damai sejahtera. Yang kedua, alasan yang kedua, karena Yesus Kristus adalah penguasa damai bagi seluruh umat manusia. Dialah yang berkuasa sepenuhnya. Dia mampu memerintahkan segala damai dalam hidup manusia. Dialah penguasa yang sudah mengalahkan dunia ini. Dia yang sudah mengalahkan hukum-hukum dosa yang membuat kita tidak damai. Dia yang sudah kalahkan itu. Nah, saudaraku yang saya kasih, di dalam Injil Yohanes pasal yang 16 ayat 33, demikian firman Allah. Semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penganiayaan bukan semata-mata secara fisik karena dijajah saja. Penganiayaan bisa saja terjadi ketika saudara sulit tidur karena dosa yang saudara lakukan mengganggu hidup saudara. Apapun yang saudara perbuat dalam hidup saudara, sehingga saudara terbelenggu, seakan-akan saudara mendapat kuk yang begitu beban, yang begitu berat di dalam hidup saudara. Saudara seakan-akan dibawa terus oleh kehidupan dosa saudara. Dan saudaraku, saudara tidak enak makan, tidak enak tidur. Saudara seakan-akan banyak hal-hal yang saudara harus hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi firman Allah mengatakan, kalau saat itu saudara sedang teraniaya, saudara sedang sulit tidur karena perbuatan dosa yang saudara perbuat, kalau saudara saat ini sedang teraniaya karena saudara terasa diasingkan, merasakan ketidakadilan, merasakan kediskriminasian, dan lain hal dalam kehidupan saudara, begitu dosa menguasai saudara. Dan saudara ingat ini, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ketika Yesus mau melakukan perkara yang luar biasa untuk memulihkan pendamaian saudara dan saya, apa yang dia perbuat untuk kita sekalian? Dia pun diperlakukan tidak adil. Dia pun dianiaya bukan karena ia berbuat salah. Ia pun dicaci maki bukan karena dia berkata-kata tidak benar, tetapi ia melakukan kebenaran. Ia tergantung di atas kayu salib bukan karena dia penjahat besar, tetapi dia menanggung semua kutuk yang seharusnya kita tanggung. Jadi saudaraku yang saya kasihi, bagaimana Yesus mengalahkan dunia? Dari Taman Getsemani, dalam pergumulan yang hebat, dia sudah mengalahkan dunia. Dia mengalahkan segala keinginannya di bawah ketaatan Allah Bapa. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ini bukti. Jangan khawatir dengan penganiayaan dunia ini. Jangan khawatir dengan penganiayaan atas segala dosa yang kita perbuat. Di dalam Yesus Kristus, dia sudah mengalahkan dunia. Jadi mari kita bersama-sama ingat akan hal ini. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-15, mari kita lihat bersama-sama kembali. Kolose 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah saudara, kitab Kolose ini mengajarkan supaya kita bisa hidup bersama. Bagaimana kita hidup bersama? Kalau kita tidak punya kuasa di dalam hidup kita untuk bisa membawa damai bagi sesama, nggak mungkin. Jadi Yesus adalah penguasa yang mampu memerintahkan damai sejahtera. Kalau saudara baca kembali dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, saudara bisa lihat juga di situ. Ia memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Ia memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Dia memberikan itu bagi saudara dan saya, karena kita memang butuh damai sejahtera itu. Allah di dalam Yesus Kristus, dia memerintah damai, karena dialah penguasa damai sejahtera bagi hidup saudara, saya, dan kita semua. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur karena penguasa surga dan dunia adalah Yesus Kristus, yang adalah juga
Raja damai. Betapa kabar itu memberikan pengharapan yang besar bagi orang-orang Yehuda, yang walaupun suatu saat ia akan dibawa ke dalam pembuangan, tetapi mereka tetap punya pengharapan bahwa Allah yang dia sembah tetap memperhatikan, Allah yang dia sembah tetap peduli, Allah yang memperhatikan, dia tetap mengasihi bangsa yang dipilihnya itu. Jadi saudara dipanggil secara khusus, saudara sudah dipilih secara khusus, saudara harus bersyukur kepada dia, karena dia adalah Raja yang tetap peduli kepada kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, selain kita tahu alasan yang pertama, bahwa sesungguhnya di dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus adalah pemberian terbesar, dia juga penguasa terbesar dalam hidup kita. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, karena Yesus Kristus adalah bukan hanya pemberian terbesar, bukan hanya penguasa terbesar, tetapi dialah sumber terbesar pendamaian seluruh umat manusia. Di dalam Yesus Kristus, saudara menerima damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus, saudara hidup dalam damai sejahtera. Dan di dalam Yesus Kristus saja, saudara akan mampu berbagi damai sejahtera. Karena Yesus seperti mata air yang mengalir terus-menerus memenuhi kehidupan saudara dengan segala kelimpahannya, sehingga saudara mampu menjadi orang-orang yang membawa damai bagi dunia. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan yang ketiga, Yesus Kristus adalah Raja damai bagi seluruh umat manusia adalah karena Yesus Kristus adalah sumber damai, sumber pendamaian kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Yesus Kristus adalah sumber itu sendiri. Efesus 2 ayat 14-18 mengatakan demikian, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sumber damai sejahtera, karena dia sudah melakukan pendamaian kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Harus ada kurban, baru ada pendamaian. Jadi Yesus menjadi kurban pendamaian, supaya saudara dan saya, kita sekalian manusia berdosa, punya hubungan kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Dia yang Maha Kuasa, dia yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya itu. Kita bisa bersama-sama dengan dia kembali. Kita didamaikan dengan Allah. Dan tidak hanya itu, akibat dari kita berdamai dengan Allah, firman Allah mengatakan, karena salib itu, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu menjadi kurban pendamaian itu bagi saudara dan saya itu, memampukan saudara dan saya, kita sekalian, untuk bisa juga berdamai dengan sesama. Saudara, kita patut mengucap syukur bahwa ia sungguh-sungguh adalah sumber damai sejahtera. Kolose di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16, ia mengatakan demikian. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Tuhan damai sejahtera menyertai kita terus menerus. Artinya saudara, itu bagaikan mata air. Jadi mata air damai
di dalam Yesus Kristus itu mengalir terus menerus untuk memenuhi segala kebutuhan damai saudara dan saya. Jadi mari saudaraku yang saya kasihi, kita bersama-sama ingat ini. Kita tidak akan bisa memperoleh damai sejahtera di dalam dunia ini. Segala banyak ditawarkan di dalam dunia ini untuk supaya saudara bisa mencari damai, mendapatkan damai, tetapi damai yang abadi, damai yang sejati tidak pernah kita menjumpai di dalam dunia kecuali di dalam Yesus. Karena dialah sumber damai sejahtera. Sebelum saudara didamaikan dengan Allah, kita tidak mungkin mampu memiliki damai. Sebelum saudara didamaikan dengan Allah, kita tidak akan mampu juga membawa damai bagi sesama. Karena itu saudaraku, saya mengajak saudara, mari kita bersama-sama, kita mau didamaikan dengan Allah. Maukah saudara didamaikan dengan Allah? Karena di dalam Yesus Kristuslah, hanya di dalam Dia kita memperoleh pendamaian itu. Yesus Kristus adalah mata air damai yang abadi bagi manusia untuk berdamai dengan Allah dan membawa damai bagi sesama. Serahkanlah hidup saudara untuk didamaikan dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, jadilah kehendak bagi kami. Kami mau memberikan diri kami untuk didamaikan dengan Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami orang berdosa Tuhan. Kami layak mendapat murka dari Tuhan. Kami layak tinggal dalam keresahan, ketakutan, dan kegelisahan oleh karena dosa yang kami perbuat. Oleh karena kesombongan, iri hati, kedengkian, dan segala hal yang buruk, yang jahat dalam hidup kami sebagai pemberontak seteru dengan Engkau. Tapi kami bersyukur di dalam Yesus Kristus yang rela datang ke dalam dunia menjadi Raja Damai, yang mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kami manusia dengan Allah, dan pada akhirnya memungkinkan kami berdamai dengan sesama kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhannya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Edwin. Kiranya memberkati kita semua. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu 1000 Lilin Nyalakan. Tiba saatnya kita akan berdoa, doa syafaat dan doa penutup yang dibawakan oleh Pak Pendeta Edwin.
Tapi sebelum itu kita nyanyikan lagu Tidak Yang Seperti Engkau. Kepada Pak Pendeta dipersilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, dunia saat ini membutuhkan damai daripadamu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak saudara-saudara kami di muka bumi ini yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, harus menderita. Tuhan, kami mohon Tuhan, ketika mereka kehilangan pegangan, ketika mereka merasa kekhawatiran dan ketakutan, kami punya Engkau, Allah kami, yang adalah pendamai bagi kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh pemberian yang terbesar bagi kami. Engkau Allah, Raja Damai, penguasa terbesar yang mampu mendamaikan kami. Engkau adalah Allah yang sungguh menjadi sumber pendamaian bagi kami, didamaikan dengan Allah dan sesama. Tuhan, kami mohon di tengah-tengah pandemi ini,
kami membawa damai. Di tengah-tengah hiruk pikuk politik yang terjadi di tanah air kami boleh membawa damai sejahtera. Di tengah hiruk pikuk Tuhan, keadaan ekonomi yang memburuk, kami tetap membawa damai bagi sesama. Karena kami tahu Engkaulah sumber mata air damai yang abadi bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Kami serahkan bangsa dan negara kami, mereka yang menjabat di lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Tuhan, tolonglah supaya semua boleh bahu-membahu. Mereka boleh menjalankan tugasnya oleh karena mereka siap bertanggung jawab dan mencintai negeri ini dan takut kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap menjadikan umat Tuhan dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Apalagi yang ada di Indonesia yang kami cintai ini, dan yang ada di Jakarta secara khusus. Kami adalah orang-orang yang membawa damai. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, tempat kami belajar dan mengajar, dimanapun kami berada. Kami adalah orang-orang yang cinta damai. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terpujilah nama-Mu, karena Engkau adalah pengharapan kami, Raja Damai bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat syafaatnya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Edwin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dan kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Ibadah kita telah selesai. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat merayakan Natal bersama dalam Christmas Celebration JBC Pulau Mas pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 7 malam. Dan pada esoknya hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 10.15 pagi ada ibadah Natal bersama JBC Pulau Mas. Perayaan Natal ini dapat Bapak Ibu Saudara saksikan di channel YouTube kami dan Facebook kami. Mari ajak keluarga dan kerabat Anda untuk dapat merayakan Natal bersama kami.
Merry Christmas and God bless you.